Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multi Teknika Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk rekan-rekan semuanya yang sedang mendalami atau yang sedang mempelajari di dunia elektron atau di dunia elektronika ini ya. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang saya selama menjadi seorang teknisi atau khususnya spesial di penerima jasa perbaikan atau jasa. Nah, jadi ada beberapa hal atau ada beberapa faktor yang perlu rekan-rekan semuanya pelajari atau yang perlu rekan-rekan semuanya dalami apabila sedang mendalami di dunia teknik elektro ini. Sebenarnya ya cukup sederhana apabila rekan-rekan semuanya punya keinginan atau punya keinginan yang sangat kuat dalam mendalami dunia elektronika ini, yaitu adalah niat. Yang pertama niat, kemudian yang kedua benar-benar hobi ya. Jadi jangan sampai jadikan elektro ini kebutuhan. Karena kenapa? Apabila misalkan kita menjadikan dunia teknik elektro ini menjadi kebutuhan kita untuk mencari uang, ya intinya memang ya semuanya juga ya pada ujung-ujungnya pasti ingin supaya bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari dunia elektro ini. Tapi untuk rekan semuanya yang utamanya yaitu pemula, jangan dulu memikirkan uang. Yang pertama yang perlu dipikirkan adalah imajinasi kita, kemudian bagaimana cara kita memperlakukan barang-barang elektronik ini ya. Jadi kalau kita sudah hobi, sudah benar-benar senang dengan dunia teknik elektro ini, maka nanti uang pun juga dia akan menyesuaikan dengan kemampuan kita dalam perbaikan elektronika nanti. Nah, oke. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya menjadi seorang teknisi ya. Bukan berarti memang saya ini punya ilmu yang mumpuni. Di sini juga kita sama-sama belajar, sama-sama pemula juga di dunia elektronik. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendalami dunia elektronik juga, karena memang sebetulnya saya juga belum terlalu lama ya menggeluti di dunia elektronik ini. Saya menggeluti dunia elektronik ini mungkin sekitar selama berapa tahun ya, kalau nggak salah itu sekitar antara 2 atau 3 tahunan lah ya. Saya mendalami dunia elektronik atau menerima jasa perbaikan atau jasa servis ini sekitar antara 2 atau 3 tahunan, 3 tahun ke belakang. Karena memang sebelumnya ya saya ada kesibukan lain juga, karena memang saya pas waktu itu masih pelajar juga, dan saya belum terlalu banyak mengambil servisan dari konsumen ya. Terkadang pas sekolah saya juga dulu mungkin hanya ada 1 atau 2 pas saya hari libur saja. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan sedikit, akan memberikan motivasi untuk rekan-rekan semuanya apabila ingin mendalami dunia elektronik ini atau misalkan ingin menerima jasa perbaikan elektronik. Yang pertama yang perlu kita pahami, yang perlu kita miliki adalah dasar-dasar dari elektronik ini. Dasarnya ya, ini adalah dasar yang paling utama. Saya sarankan bagi yang pemula jangan dulu mau mengambil servisan barang elektronik punya konsumen sebelum kita punya dasar dulu atau punya ilmu. Intinya dasar lah ya, sedikit ilmu tentang elektronik, jangan sampai nol. Karena terkadang seperti ini. Saya sering menemukan rekan juga atau sama-sama pemula seperti saya ya, yang masih belajar, dia langsung memberanikan diri mengambil perbaikan punya konsumen. Nah, sebenarnya ini adalah salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Karena apabila kita masih pemula dan sangat nol sekali ya, bisa dikatakan nol sekali dalam dunia elektronik, karena bisa dikhawatirkan nanti pas kita dalam perbaikan, takutnya barang elektronik punya konsumen ini tambah rusak ya, bukannya nanti memperbaiki, tapi nanti malah merembet ke sana kemari. Nah, itu yang saya khawatirkan. Tetapi
ini juga tergantung kemampuan kita ya, tergantung bagaimana cara kita menggunakan logika dan juga ilmu yang sudah ada atau yang sudah mumpuni ya. Jadi sebenarnya begini, saya juga dulu ya sebelum menggeluti dunia elektronik ini, sebelum menggeluti memberanikan diri servis punya konsumen, saya mempelajari dulu seperti halnya saya memahami dulu apa itu nama-nama komponen, kemudian jenis komponen, kemudian apa sih fungsi dari komponen ini, kemudian kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian juga bagaimana cara mengukur apakah komponen ini dalam keadaan baik ataukah tidak ya dengan menggunakan alat ukur. Nah, kemudian setelah itu juga ya kita harus pahami dulu apa sih alat-alat ukur yang perlu atau yang sangat wajib yang perlu kita miliki, kemudian alat-alatnya apa saja yang wajib atau yang intinya atau yang dasarnya yang perlu kita miliki. Yang pertama yang perlu kita miliki adalah avometer. Avometer atau multitester atau alat tester ya. Sebentar, seperti ini contohnya. Kita ambilkan dulu. Nah, ini adalah avometer atau alat tester ya. Jadi alat tester ini sangat wajib sekali rekan-rekan miliki. Yang pertama kali yang perlu, yang sangat wajib sekali adalah avometer. Karena terkadang saya juga sering melihat ya rekan semuanya, yang terkadang memang dia itu karena mungkin entah karena memang sudah pro ataupun mungkin juga sudah jam terbangnya tinggi, terkadang saya jarang melihat ada avometer ini. Padahal ini adalah alat dasar dan alat sangat penting sekali yang harus dimiliki. Kenapa? Karena memang pada rangkaian elektronik itu tidak bisa kita tebak. Tidak bisa kita tebak begitu saja ya. Jadi kita harus mengukur test point beberapa komponen-komponen dan jalurnya harus kita tes juga ya nanti. Karena pada rangkaian elektronik itu nanti ada beberapa tegangan-tegangan maksimal dan minimal yang harus jadi nanti itu ada sebuah rangkaian yang memang si rangkaian ini akan bekerja atau akan bekerja secara normal pada tegangan-tegangan tertentu. Nah, makanya kita membutuhkan avometer ini nanti untuk mengecek apakah tegangan ini sesuai yang dibutuhkan ataukah tidak. Apabila misalkan tegangannya kurang, nah maka nanti akan ketahuan setelah kita cek tegangannya kurang, berarti kita harus mengecek lagi ke komponen lain apa yang menyebabkan tegangan ini kurang. Nah, itu. Makanya saya sarankan entah itu bagi pemula ataupun mungkin rekan-rekan semuanya ya, ini adalah alat wajib yaitu avometer. Dan avometer ini juga terbagi menjadi dua. Ada avometer analog dan juga ada avometer digital. Nah, kalau untuk avometer digital adalah seperti ini. Ini adalah digital yang kuning dan yang hitam ini adalah yang analog. Apa sih perbedaan antara analog dan digital? Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Cuman perbedaannya itu adalah pada bagaimana cara pembacaan dari nanti hasil pengukuran yang akan kita ukur. Misalkan dari hasil resistansi. Dari hasil resistansi itu maka nanti dia akan ketahuan langsung di sini. Misalkan resistansinya sekitar 1 ohm atau 2 ohm atau 1 kilo ohm, maka dia akan ketahuan langsung akan terbaca atau akan tertulis di segmen ini yaitu sekitar misalkan sekian ohm sesuai yang kita ukur nantinya. Beda halnya sama yang analog. Kalau analog itu sistem pembacaannya dengan menggunakan jarum. Dan di sini pun juga ada beberapa angka-angka tertentu yang maka nanti harus kita pelajari lagi. Oke ya. Ini adalah alat dasar. Kemudian ada juga solder ya. Kemudian ada solder. Yang kedua ini adalah solder alat wajib yang perlu rekan-rekan teknisi miliki. Solder ini saya sarankan ya yang menggunakan yang kualitasnya sedang ya. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Jadi intinya minimal yang sedang-sedang saja yang kualitasnya. Karena semakin bagus kualitas solder atau mata solder ya. Sebenarnya yang paling wajib itu adalah matanya, mata solder. Karena meskipun solder yang kita gunakan misalkan yang kualitas biasa, tapi kalau menggunakan mata solder yang kualitas bagus, maka nanti hasil dalam penyolderannya pun juga akan semakin bagus pula.
Oke ya. Jadi ini adalah alat wajib. Alat wajib yang kedua dari avometer. Avometer, kemudian solder dan juga tinolnya ya nantinya. Ini adalah alat wajib sebenarnya. Ini adalah alat wajib sekali buat rekan teknisi. Setelah solder mungkin ada obeng ataupun juga tang dan lain sebagainya. Tapi alat yang wajib ini adalah dua. Dua ini adalah alat yang sangat-sangat wajib sekali rekan-rekan semuanya miliki. Karena tanpa kedua alat ini rekan-rekan semuanya nanti akan kesulitan dalam pengecekan atau dalam pengukuran tegangan dan juga mengetahui apakah komponen ini dalam keadaan baik ataukah tidak ya. Kemudian ini adalah solder nanti untuk melepas dan juga memasangkan komponen dari PCB ya. Nanti bisa kita melepas komponen dari PCB dan juga bisa memasangkan komponen dari PCB. Nah tentunya dari solder ini pun juga dia ada temannya ya. Temannya apa sih itu? Temannya yaitu adalah atraktor. Sebentar kita cari dulu. Nah, ini adalah atraktor. Atraktor atau biasa disebut dengan penyedot timah. Jadi penyedot timah ini dia bersahabat dengan solder. Jadi misalkan nanti kalau misalkan kita mau mencabut solder tanpa menggunakan atraktor ini maka akan kurang maksimal juga ya sebenarnya. Emang sebenarnya bisa juga ya tanpa atraktor, tidak terlalu wajib juga. Tapi nanti akan kurang maksimal dalam penyolderan atau dalam pencabutan komponen dia akan kurang maksimal ya kalau tanpa menggunakan atraktor. Oke ya, jadi ketiga alat ini antara solder, avometer, dan juga atraktor ini adalah alat wajib yang pertama harus rekan-rekan semuanya miliki apabila ingin mendalami dunia elektronika ini ya, oke? Nah, itu adalah dasar yang memang perlu rekan-rekan semuanya miliki. Dan sebenarnya dasar ini adalah sangat-sangat wajib sekali. Karena tanpa adanya dasar, nanti rekan semuanya akan kesulitan dalam menemui problem atau trouble pada sebuah unit barang elektronik yang akan kita perbaiki nantinya ya, oke ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu sedikit motivasi dan juga sedikit penjelasan tentang apa saja dasar-dasar yang perlu rekan teknisi pemula pelajari ya. Sama halnya seperti saya masih pemula juga, saya sama-sama belajar juga di sini, sama-sama sharing dengan rekan-rekan semuanya. Jadi apabila misalkan ada kesalahan dalam penjelasan ataupun juga dalam pembuatan tutorial ini ada sebuah kesalahan yang mungkin kurang dimengerti juga oleh rekan-rekan semuanya, boleh berikan kritik dan juga saran, dan kemudian berikan juga ya apa sih kesalahan saya. Mungkin ya kalau misalkan dikhawatirkan saya juga ada kesalahan, memang karena saya juga masih sama-sama pemula ya, bisa berikanlah kritik dan juga sarannya di kolom komentar supaya saya bisa termotivasi, supaya saya bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan lagi ya sedikit ilmu saya ya untuk rekan-rekan semuanya. Jadi kita berbagi dan kita sharing di sini. Jadi apabila misalkan nanti ada kekeliruan, ada yang kurang dipahami, cobalah tolong ya berikan kritik dan juga saran di kolom komentar. Oke, sebelumnya jangan lupa dulu subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya supaya teman-teman juga tahu ya apa saja sih dasar-dasar tentang elektronika ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.